Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh kegembiraan dan harapan menjelang acara wisuda Madrasah Salafiyah 3 angkatan ke-24 dan Khotimat Imriti angkatan pertama. Momen ini adalah titik puncak dari perjalanan panjang para santri yang telah menapaki jalan ilmu di bawah bimbingan dan arahan asatiz dan kepemimpinan Madrasah Salafiyah 3. Para santri telah mengarungi lautan ilmu, mengukir kenangan indah, serta menorehkan jejak kebaikan dalam perjalanan kehidupan mereka. Hari ini, kami memiliki kesempatan istimewa untuk mendengarkan pandangan dan wejangan dari seorang tokoh pendidikan yang sangat dihormati, yaitu Kepala Madrasah Salafiyah 3, Bapak Ustadz Agus Najib SAG. Dengan pengalaman yang luas dan kebijaksanaan yang mendalam, beliau telah menjadi pilar utama dalam pembangunan spiritual dan intelektual para santri Madrasah Salafiyah 3. Dalam wawancara ini, kami akan mendengarkan pandangan beliau serta harapan beliau menjelang acara penting ini, serta bagaimana beliau melihat peran penting pendidikan agama dalam membangun karakter dan kepribadian generasi masa kini dan mendatang. Tanpa membuang waktu lama, marilah kita mulai wawancara dengan harapan bahwa setiap kata yang diucapkan oleh beliau akan menjadi sumber inspirasi dan petunjuk bagi kita semua dalam menyongsong masa depan yang gemilang dan ilmu yang barokah. Mohon izin untuk memulai wawancara ya Bapak. Pertanyaan pertama, adanya kurikulum Nahwu Shorof Madrasah Salafiyah 3 yang baru menjadikan hafalan Imriti dan Alfiyah menjadi salah satu penilaian dalam pembelajaran di Madrasah Salafiyah 3. Apakah adanya hataman Imriti menjadi salah satu output atau hasil dari adanya kurikulum Nahwu Shorof Madrasah Salafiyah 3 yang baru, Bapak? Begini ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah hataman itu maksudnya bukan sebuah hasil, karena hataman itu kan merupakan rasa syukur ketika telah diselesaikannya sebuah pengajaran kitab. Nah, hasil yang dimaksud bukan hataman itu, tapi hafalan santri. Ketika santri sudah mengaji selesai dan mampu menghafalkan, maka ini akan menjadi sebuah hasil untuk KBM di Madrasah Salafiyah 3. Nah, khususnya Nahwu Shorof, maka ketika santri itu sudah hafal Imriti, kemudian hafal tasrifan, shorof, dan nanti mungkin hafal alfiyah, ini akan menjadi sebuah, dikatakan hasil dari sebuah kesuksesan KBM. Karena dimanapun, di pesantren-pesantren manapun, yang namanya hafalan itu merupakan salah satu cara untuk memperoleh terbukanya ilmu. Bahkan para ulama juga mengatakan bahwa al-hifdzu asasun fil ilmi. Hafalan itu adalah dasar dari sebuah ilmu. Dan maka kita bisa menyaksikan misalkan tokoh-tokoh kita, tokoh salaf kita, Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian umur 13, ada yang mengatakan 15, sudah hafal kitab Al-Muwatta. Imam Nawawi misalkan, itu beliau juga hafal kitab At-Tanbih. Maka menghafalkan kitab itu salah satu cara untuk memperoleh futuh, terbukanya dalam ilmu. Dan ini menjadi sebuah kesadaran ketika misalkan kita membaca kitab atau Baqatus Syafi'iyah misalnya, di sana ceritakan pernah Imam Al-Ghazali itu ketika sebuah perjalanan ke Tus itu dirampok ditanya. Nah, ketika dirampok maka semua catatannya itu dibawa oleh perampok itu.
Dan ketika perampoknya itu sudah mau meninggalkan Al-Ghazali dalam keadaan tidak berdaya karena dirampok, maka Imam Al-Ghazali rahimahullah sekuat tenaga untuk mengejar mereka dan meminta catatan-catatan yang dibawa. Tidak meminta hartanya, tapi catatan yang dibawa oleh para perampok itu. Dan beliau kemudian menyadari bahwa betapa pentingnya menghafal ilmu. Maka sampai ada ungkapan al ilmu fis sudur la fis sudur, ya. Ilmu itu di hati, bukan di kertas. Sebab kalau yang ilmu yang di kertas itu bisa hilang, tapi kalau ilmu yang di hati sudah tertanam di hati, maka tidak akan hilang, tidak akan hilang selamanya. Itu makanya kita pengen para santri Madrasah Salafiyah 3 menghafal nahwu sorofnya, imriti, alfiyah, mungkin nanti tasrifannya, menghafal luar kepala supaya bisa nantinya digunakan untuk membaca kitab-kitab kuning yang ada di Pondok Pesantren Al-Munawwir. Demikian. Sebagai Kepala Madrasah Salafiyah 3, apa yang menjadi landasan kebijakan Bapak terkait adanya hataman imriti pada tahun ini, Pak? Ya, kalau kebijakan itu sebenarnya sama dengan tadi nih jawabannya ya. Jadi hataman itu sebagai ungkapan rasa syukur. Karena Allah pun kan juga menghormati, memuliakan orang yang berilmu. Gitu. Yarfa'illahu alladhina, ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajatnya. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Maka ketika santri itu sudah menyelesaikan, sudah menghafalkan, menghatamkan, tentunya ini kemudian perlu disyukuri dengan adanya haflah tasyakur wal ihtitam. Maka kan istilahnya haflatut tasyakur wal ihtitam. Jadi perayaan tasyakuran dan hataman kitab. Jadi kalau hataman intinya adalah tasyakur, ya, untuk mengungkapkan syukur kita pada Allah yang telah membuka hati para santri untuk bisa menghafalkan materi-materi yang sudah diajarkan. Nah, kemungkinan apakah pada tahun depan akan ada hataman untuk alfiyah, Bapak? Iya, tentunya kita usahakan pertama tentunya bisa hatam dulu, karena alfiyah itu kan jumlah baitnya 1000 bait. Yang idealnya itu 3 tahun sebenarnya ini. Maka di Madrasah Salafiyah 3 yang itu hanya dialokasikan waktu 2 tahun, itu tentunya target kita pertama adalah bisa hatam dulu. Bisa hatam dulu, dan kemudian kalau nanti memang betul bisa hatam, kita adakan selanjutnya untuk hataman alfiyah sebagai tadi sama ungkapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh wisudawati sebelum akhirnya resmi wisuda, ya Pak. Di antaranya adalah praktik pengalaman mengajar, ya, atau kita mengenalnya dengan PPM, dan juga TA, tegas akhir. Nah, bagaimana proses santri Mustawa Khomis dalam menjalani PPM dan TA ini? Dan sebenarnya apa tujuan yang ingin dicapai dari PPM dan TA ini, Bapak? Iya, kita menyadari bahwa ilmu itu tidak hanya yang sekedar diketahui saja. Bagaimana orang bisa mengerti dan memahami saja, tapi kita usahakan santri bisa memahamkan pada orang lain. Nah, cara santri memahamkan pada orang lain itu kita tes mereka, kita uji mereka dengan PPM.
karena itu praktek mengajar ya, praktek mengajar, karena sejauh mana dia ilmu yang dia peroleh, yang dia pahami itu bisa ditransfer ke orang lain. Nah, dan sejauh mana bisa memahamkan orang lain tersebut. Artinya bahwa ala ilmu syai'un wal fahmu syai'un akhar. Ilmu itu satu sisi dan pemahaman itu sisi yang lain. Nah, maka kita ingin melatih santri selain bisa memahami, ya tadi ya sudah menguasai ilmu alatnya, sudah bisa membaca, kemudian bisa memahami, dan yang ketiga kemudian bisa memahamkan kepada orang lain. Nah, memahamkan itu nanti kan dua bentuk, bisa dengan bentuk mengajar, menyampaikan materi langsung, dan bisa dengan tulisan. Maka kita menyiapkan kader-kader atau mutakharijat kompleks itu siap dalam segala bidang, dalam mengajarnya dan dalam menulisnya. Nah, jadi ketika mereka nantinya sudah siap semuanya, insya Allah mereka siap untuk mengamalkan ilmu mereka di masyarakat. Ya, bagaimana suka duka Bapak dalam melanjutkan perjuangan Kiai Haji Ahmad Warasun Munawir, khususnya dalam melanjutkan dan mengembangkan proses pembelajaran di Madrasah Salafiyah 3? Kemudian bagaimana kesan pesan Bapak dalam mendidik santri Madrasah Salafiyah 3? Ya, tentunya antara suka dan dukanya lebih banyak dukanya mungkin ya, karena yang kita persiapkan adalah santri yang waktu ngaji itu terbatas. Mereka dibagi waktu mereka dibagi kegiatan di luar kuliah dan kegiatan di pondok. Dan kegiatan di pondok kebanyakan sudah tinggal sisa tenaga. Ketika mereka pagi sampai sore ya sudah kuliah, dan di luar sudah capek, lelah, kemudian mereka tinggal sisa-sisa tenaganya di malam hari untuk mengaji. Tentunya ini berat bagi para pengajar untuk bisa menyampaikan materi pada santri yang sudah tenaganya hampir habis, hanya tinggal semangatnya. Kalau memang semangatnya tinggi, maka ini bisa cukup menolong para asatidz untuk memudahkan memberikan transfer ilmunya. Tapi ketika santrinya sudah loyo, semangatnya sudah nggak ada, ini akan jadi satu masalah yang berat tentunya, baik pengajarnya maupun santrinya. Dan tentunya ya pesan-pesan saya diantaranya bahwa seorang santri mumpung ketika masih di usia muda, maka perbanyaklah menimba ilmu sebanyak-banyaknya, karena longgarnya waktu, senggangnya waktu itu tidak akan datang dua kali. Ketika santri itu masih banyak peluang waktu kosong, gunakan sebanyak-banyaknya untuk menimba ilmu, mencatat ilmu, menghafalkan ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga nanti ketika sudah lewat masa muda, tinggal nanti menikmati hasil-hasilnya. Sebab ketika santri nanti sudah terjun ke masyarakat, sudah berkeluarga, saya kira ini tidak akan mungkin lagi, dan mungkin sulit untuk membagi waktu lagi untuk belajar, untuk menambah ilmu pengetahuan. Ya, demikian. Lantas bagaimana dengan pesan Bapak terhadap para calon wisudawati yang insya Allah sebentar lagi mereka akan ke masyarakat agar ilmunya barokah, Bapak? Ya, yang namanya sekolah itu memang ada batasannya. Kuliah juga ada batasannya.
Kalau terlalu lama di DO biasanya. Tapi yang namanya mengaji itu tidak ada batasannya. Maka sekalipun nanti sudah menjadi mutakharijat, tetaplah untuk menyempatkan waktu menambah ilmu pengetahuan. Tetaplah menyempatkan waktu untuk mengaji agar thalabul ilmi dal mahdi ilal lahdi, belajar itu dari tiang ayunan sampai liang lahat, itu bisa dilaksanakan oleh para santri. Ya, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir Bapak. Alhamdulillah sudah selesai pertanyaannya. Demikian yang bisa kami wawancarai pada kesempatan kali ini. Insya Allah ada ilmu yang dapat kita peroleh dan ilmu yang penuh barokah. Mungkin ada sedikit 1-2 patah kata yang bisa Bapak sampaikan kepada seluruh santri atau bahkan penonton yang nanti akan menonton Reels ini, Bapak. Silahkan. Ya, sama-sama selamat. Sama-sama selamat pada para mutakharijat yang telah menyelesaikan semua belajarnya sampai tugas akhirnya. Saya sampaikan selamat dan semoga ilmu yang kalian dapat di Madrasah Salafiyah 3 ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia hatal akhirah. Yang penting sampaikanlah informasi Madrasah Salafiyah 3 ini kepada teman, rekan, saudara, dan handetolan agar bisa kita mengembangkan lagi untuk Madrasah Salafiyah 3, khususnya penekanan dalam bidang alatnya atau nahwu sharafnya. Terima kasih Bapak atas telah meluangkan waktu untuk wawancara pada kesempatan kali ini. Saya mohon izin untuk menutup wawancara ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.